Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B akan mempresentasikan final project kami pada mata kuliah Inovasi Transformasi Digital, yaitu website LAM atau Luki-Luki at MyBuki. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Emma Nur Khalidawati dengan NIM 10191024, Farhan Ramadhani dengan NIM 10191028, Hamdani Eko Prasetyo dengan NIM 10191036, saya sendiri Hardiani dengan NIM 10191038, dan yang terakhir atau yang kelima adalah Syam Sakib dengan NIM 10191084. Selanjutnya, terdapat outline pembahasan kami yang terdiri dari 6 outline. Outline pertama yaitu latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan dan hasil yang akan dicapai. Ketiga, metode pencapaian tujuan. Keempat, analisis desain karya. Kelima, skenario penggunaan perancangan produk. Dan yang keenam, kesimpulan dan saran. Baik, untuk outline yang pertama mengenai latar belakang masalah. Buku sangat berkaitan erat dengan pendidikan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sehingga bisnis yang berkaitan dengan buku baik menulis maupun menjualnya merupakan bisnis yang memiliki prospek yang baik. Oleh karena itu, menjual buku secara online sangat menguntungkan dan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Seperti kita ketahui, salah satu kekurangan dari sistem penjualan online adalah pelanggan tidak dapat melihat, meraba, dan merasakan secara langsung produk-produk yang ditawarkan secara online. Akan tetapi, produk memiliki ukuran, berat, serta isi atau materi yang dapat dideskripsikan secara jelas melalui media internet, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengidentifikasi produk buku yang ditawarkan secara online ini. Nah, berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, kami dari kelompok 6B ingin membuat sebuah teknologi berbasis web untuk menjual dan membeli buku secara online. Di dalam website tersebut, kami akan menawarkan dan menjual buku secara online dari mitra kami, yaitu Gramedia dan juga Karisma. Dengan website ini, pengguna akan memesan dan membeli buku serta dapat memperoleh informasi tentang buku secara online melalui media internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di website tersebut juga terdapat e-book yang dapat dibaca secara online oleh pengguna dengan syarat tidak dapat mendownload buku, tetapi jika ingin membacanya bisa berlangganan dengan sekali bayar. Maka pengguna dapat membaca semua buku yang ada dengan jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan dan hasil yang akan dicapai. Next. Jadi tujuan yang pertama untuk memberikan kemudahan bagi pengguna atau pembeli dalam mencari, memesan, atau membeli buku yang diinginkan secara online tanpa harus datang ke toko buku tersebut. Lalu yang kedua untuk memberikan rekomendasi buku terupdate sesuai dengan minat pengguna dari toko buku yang menjadi mitra dalam website ini. Lalu yang ketiga untuk memberikan suatu sistem pelayanan bagi pengguna yang tidak ingin membeli buku, namun tetap dapat membaca buku yang diinginkan secara online. Lalu yang keempat, untuk memudahkan pengguna dalam mengambil buku yang telah dibelinya tanpa harus pergi ke toko buku tersebut. Next. Lalu outputnya, yang pertama, mitra buku dapat menjual bukunya melalui website ini. Yang kedua, pengunjung website LAM dapat mencari buku yang sesuai dengan referensi yang dicari. Yang ketiga, pembeli melakukan transaksi pembelian dengan mudah. Yang keempat, buku sampai ke tangan pembeli. Dan yang terakhir, pengguna bisa membaca buku apapun yang mereka suka. Lalu untuk outcome-nya, yang pertama, pembeli mendapatkan buku yang diinginkan. Yang kedua, mitra perusahaan penjualan buku mendapatkan peningkatan profit dari penjualan buku LAM. Dan yang ketiga, developer dapat profit dari website ini. Lalu untuk outline ketiga, metode pencapaian tujuan. Lalu ini ada bisnis BMC dari website LAM, dari key partners-nya ada supplier, reseller, Gramedia, toko Karisma, dan ada jasa pengiriman. Lalu untuk key activity-nya melakukan input data-data buku yang akan dijual. Yang kedua, mempromosikan buku-buku yang ada dari toko yang telah menjalin kerjasama. Lalu ada menampilkan data buku yang di-searching oleh
pengguna. Yang keempat, menyesuaikan input data pesanan customer dengan buku yang ingin dibeli atau dibaca. Lalu untuk value proposition-nya, customer bisa memesan buku yang tersedia, customer bisa mengetahui mengenai ketersediaan buku kapanpun dan dimanapun tanpa harus ke toko, informasi produknya dengan detail, lalu juga customer dapat melakukan pembayaran buku yang dibeli secara online. Lalu untuk customer relationship-nya, ada event, membership, diskon dan promo, dan ada juga program giveaway. Untuk customer segmennya ada 5, yaitu ada penggemar buku, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan kolektor buku. Untuk channelsnya sendiri, sosial media marketing, ada email marketing, dan ketiga media massa seperti radio, koran, dan atau majalah. Untuk cost strukturnya, biaya periklanan, gaji untuk karyawan, penyewaan domain, penyewaan hosting, dan mainstand. Lalu ada revenue streamnya, keuntungan dari mitra penjual buku, keuntungan dari banyaknya pengguna yang mengunjungi website kami. Yang ketiga, keuntungan berlangganan baca buku online. Yang keempat, keuntungan jumlah pengguna yang menjadi membership. Oke, next. Lalu ada thinking methodnya yang digunakan untuk mengkomunikasikan produk yang akan dirancang atau dikembangkan. Dalam hal ini, website LEM, Lucky at Muibuki adalah design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Tahapan dalam design thinking yaitu ada empathize, define, ideate, prototype, dan testing. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah research. Adapun hasil survei yang kami dapatkan melalui pembagian kuesioner pada 30 responden dari berbagai kalangan, diketahui bahwa dari mahasiswa sebanyak 40%, pelajar 46,7%, dan masyarakat umum 13,3%. Hasil survei terkait pertanyaan, apakah Anda gemar membaca buku yang kami ajukan di Google Form? Didapatkan rata-rata responden gemar membaca buku. Jadi indikasikan dengan 73,3% menjawab ya. Next. Lalu pertanyaan kedua, apakah jika terdapat website jual beli buku online akan dapat membantu Anda dalam mencari buku? Hasil survei terkait pertanyaan tersebut yang kami ajukan di Google Form, didapatkan rata-rata responden sebanyak 90% menjawab ya dan 10% menjawab tidak. Next. Oke. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti apakah kamu suka membaca buku? Jawabannya 11 dari 13 orang mengatakan gemar membaca buku. Lalu yang kedua, buku seperti apakah yang biasa dibaca? Dari wawancara yang dilakukan, 8 dari 13 orang menyukai buku fiktif seperti novel, komik, dan bacaan hiburan lainnya. Lalu 5 orang sisanya suka membaca buku non fiktif seperti buku yang berkaitan dengan agama dan juga pendidikan. Pertanyaan ketiga, apakah pernah mencoba website penyedia layanan buku online? Dari wawancara yang kami lakukan, semua narasumber pernah mencoba berbagai macam website penyedia layanan buku online seperti Mangatun, Scholar, X-Reading, dan lain-lain. Yang keempat, manakah yang lebih kamu sukai saat membaca buku, apakah konvensional atau online? Dari yang kami lakukan, dari wawancara yang kami lakukan, 8 dari 13 orang lebih menyukai membaca buku konvensional karena dapat memberikan kenyamanan dan menjaga kesehatan mata dari si pembaca buku tersebut. Kemudian, dengan membaca buku secara konvensional, pembaca akan lebih mudah memahami isi dari buku tersebut. Lalu yang kelima, fitur apa yang disarankan ada pada website layanan penyedia buku online? Fitur yang diharapkan ada oleh responden kami itu seperti animasi atau games, voice, dan fitur urut genre. Yang keenam, apakah website LEM sudah memenuhi kriteria platform sebagai jual beli buku yang diinginkan? Dari wawancara yang dilakukan, website LLA IMB sudah cukup memenuhi harapan narasumber. Next.
Berikutnya adalah konsep. A. Ide. Ide adalah mencari solusi potensial untuk masalah yang diidentifikasi. Solusi inilah yang akan dibuat dan diuji. Salah satu yang dapat dilakukan dalam ide adalah dengan brainstorming, mengumpulkan ide sebanyak mungkin dan kemudian ide tersebut dikelompokkan. Pada proses ide ini, kami menemukan inovasi yang sekiranya dapat mengatasi masalah jual beli buku yang kerap kali dialami oleh banyak orang. Website LLAMB adalah solusi yang didapatkan dari ide yang dilakukan oleh anggota tim. Next. Selanjutnya ada requirement system. Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat requirement system. Tujuannya agar kebutuhan atau fungsi yang harus dimiliki oleh suatu sistem yang akan dibangun dapat diketahui dengan lebih spesifik. Berikut adalah requirement system dari website kami. Yang pertama, pengguna dapat melihat, membaca, mendengarkan, serta membeli buku yang diinginkan. Yang kedua, pengguna dapat melakukan pembayaran melalui transfer bank, serta dapat melihat koleksi buku yang telah dibeli pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat melihat event seputar perbukuan di kota terdekat pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada requirement systemnya, bagaimana menggambar diagram alirnya. Di situ pertama ada home screen, kemudian user dapat melakukan login atau sign up. Setelah itu ada informasi terkait informasi buku, kemudian ada profile page, selanjutnya ada fitur yang ditawarkan, dan terakhir ada payment page-nya. Untuk informasi bukunya sendiri, itu terdapat 3 fitur utama. Yang pertama adalah informasi detail buku, kemudian rekomendasi bukunya, yang ketiga ada informasi event perbukuan. Yang selanjutnya pada halaman profile page, itu terdapat deskripsi akun pengguna, kemudian pada halaman feature itu terdapat fitur membaca buku, kemudian mendengarkan isi buku, dan yang ketiga ada membeli buku. Yang terakhir ada payment page atau laman pembayaran, itu tersedia fitur pembayaran buku online, dan yang kedua kembali ke halaman awal. Berikut adalah tampilan prototype dari Lucky Lucky at My Bookie. Jadi di sini tampilannya adalah dia berbentuk website, kemudian di sini akan dijelaskan tentang deskripsi dari Lucky Lucky at My Bookie sendiri. Di sebelah kanan terdapat rekomendasi buku atau buku penyedia layanan yang bekerja sama dengan Lucky Lucky at My Bookie. Pada header website sendiri terdapat login atau sign up, kemudian ada home atau halaman beranda, kemudian ada halaman about atau tentang kami, kemudian ada logo aplikasi, selanjutnya ada feature, ada contact, dan ada fitur search. Jika kita scroll ke bawah lagi, itu terdapat rekomendasi buku yang ditawarkan dari Lucky Lucky at My Bookie. Buku-buku yang ditawarkan ini, mohon maaf, itu terdapat dari judulnya, kemudian deskripsi singkat buku, kemudian terdapat harganya. Apabila kita ke bawah, itu terdapat rekomendasi buku-buku lainnya, ataupun event-event yang sedang berlangsung di kota Balikpapan. Berikut adalah kontak person kami, atau kontak dari tim kami. Ada bisa ditemukan di paling bawah dari halaman web aplikasi. Kemudian pengguna apabila ingin melakukan payment atau pembayaran, pengguna dapat melakukan login terlebih dahulu apabila sudah memiliki akun. Di sini kita akan langsung masukkan akunnya. Kita login. Tampilannya sebenarnya sama, hanya saja ketika login pengguna dapat melakukan pembelian aplikasi. Di sini sudah ada Halo Dani, dia sudah bisa masuk. Kemudian apabila pengguna ingin mencari buku, pengguna dapat mengklik tampilan buku yang tersedia, kemudian ada deskripsi singkat, ada pilihan apakah pengguna dapat kembali ke libraries-nya atau melanjutkan ke pembayaran. Di sini terdapat beberapa review dari customer yang melakukan pembelian pada buku ini. Kemudian apabila user ingin melakukan proceed payment atau melanjutkan pembayaran, pengguna harus memasukkan beberapa data diri mereka seperti nama, alamat, jumlah, serta harganya, serta harga bukunya, kemudian ongkos kirimnya. Kita masukkan saja. Di sini ada namanya Ahmad Dhani, Jalan Subul Salam, RT 54 nomor 2. Jumlah buku yang dibelinya 2. Harganya $200, kemudian ongkos kirimnya sebesar $10. Apabila user ingin melakukan pembelian, user dapat mengklik confirm atau menyetujuinya, maka akan diberikan nomor rekening tujuannya. Kemudian proses pembayaran akan dilakukan oleh mitra dari Lucky Lucky at My Bookie.
Oh ya, berikut adalah link demo prototipe-nya apabila teman-teman ingin mencoba prototipe dari Lucky Lucky at MyBookie. Mohon maaf. Yang keempat itu ada analisis, desain, dan karya. Di sini kami akan bahas melalui target pengguna. Target pengguna adalah sasaran orang yang akan menggunakan inovasi website yang dibuat. Berikut adalah target pengguna dari website Lucky Lucky at MyBookie. Yang pertama itu ada penggemar buku, yang kedua masyarakat umum, ketiga mahasiswa, keempat pelajar, dan kelima kolektor buku. Untuk platform yang digunakannya sendiri, itu dalam karya inovasi yang dikembangkan, itu berbasis website, penggunaannya memberikan kemudahan bagi user dalam mengakses produk inovasi kami, dan tidak memakan banyak ruang penyimpanan dari perangkat mereka. Hambatan yang kami temui adalah, mohon maaf, hambatan yang kami temui pada penggunaan website Lucky Lucky at MyBookie ini seperti yang pertama, website Lucky Lucky at MyBookie masih baru, sehingga perlu usaha lebih untuk mempromosikan website Lucky Lucky at MyBookie agar dikenal lebih banyak orang. Yang kedua, membuat konsep fitur dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat memberi kepuasan bagi pengguna pada saat menggunakan website Lucky Lucky at MyBookie. Bagaimana memberikan citra yang baik terkait website Lucky Lucky at MyBookie bagi calon pengguna. Adanya perbedaan pendapat dalam tim yang mempengaruhi kelancaran pembuatan website. Yang kelima, terdapat pemanfaatan waktu untuk pembuatan website yang terbagi dengan aktivitas lain, sehingga tidak dapat berfokus hanya pada pembuatan website Lucky Lucky at MyBookie. Yang berikut yang kelima akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada skenario penggunaan rancangan produk. Next. Jadi yang pertama ada user flow proses mencari buku. Di sini pengguna pertama klik fitur pencarian, lalu mencari buku yang diinginkan, kemudian menampilkan list buku terkait. Kemudian apakah pengguna menemukan buku yang diinginkan, maka pengguna mengklik buku yang diinginkan. Jika tidak, maka pengguna akan kembali mencari buku yang diinginkan. Next. Kemudian yang kedua ada user flow proses membaca buku. Ini yang pertama, sistemnya menampilkan fitur berlangganan. Kemudian apakah pengguna ingin berlangganan? Kalau iya, maka pengguna mengisi form berlangganan, kemudian melakukan pembayaran, lalu melakukan verifikasi, kemudian mendapatkan informasi hasil verifikasi, dan pengguna membaca buku secara online. Next. Dan yang ketiga ini ada user flow proses memesan buku. Ini yang pertama, pengguna melakukan pendaftaran akun pengguna baru, kemudian dari sistemnya menyimpan informasi akun ke database, lalu pengguna masuk ke halaman pemesanan, kemudian mengisi alamat tujuan, nomor telepon, email pengguna, lalu memilih metode pembayaran dan pengiriman, kemudian mengklik tombol pesan sekarang, lalu melakukan verifikasi pesanan, lalu dari penjualan menyiapkan barang, mengirim barang, dan terakhir pengguna menerima barang. Next. Yang keenam ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan seluruh rangkaian pengusahaan produk inovasi yang akan dikembangkan, dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu website LAMB ini adalah sebuah teknologi berbasis website untuk menjual dan membeli buku secara online. Di dalam website tersebut, pengguna akan dapat memesan dan membeli buku serta dapat memperoleh informasi tentang buku secara online melalui media internet yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga terdapat fitur berlangganan selama 1 bulan yang memberikan akses membaca semua e-book yang tersedia. Dalam proses pembuatan inovasi ini dilakukan user research dengan 2 tahapan, yaitu melalui kuesioner dan wawancara. Lalu didapatkan rata-rata dari target pengguna yang mengisi kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan. Mereka memiliki ketertarikan dan merasa terbantu dengan adanya website LLAMB ini. Kemudian sarannya yang pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap website LLAMB agar dapat mengetahui tingkat efektivitas dan kelancaran dalam penggunaan website ini. Yang kedua, perlu dilakukan promosi yang baik dan menarik agar target pengguna dapat mengetahui dan tertarik untuk menggunakan website LLAMB. Yang ketiga, website LLAMB dapat diimprovisasi lagi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.